Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri The Global Women Peace Merit Festival 2023. Yang saya hormati segenap kepanitiaan kegiatan The Global Women Peace Merit Festival 2023 serta seluruh pemirsa yang berbahagia. Marilah sejenak kita mengaturkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan dalam acara The Global Women Peace Merit Festival 2023. Sebelumnya, perkenankan saya dengan dirinya Pratita, beragama Hindu, berasal dari Blitar, akan menyampaikan tutur kedamaian atau terawacana yang berjudul Trihita Karana, yang berarti tiga hubungan harmonis atau damai antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dunia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, ras, suku, bahasa, dan budaya. Dan kemajemukan tersebut mempunyai kecenderungan kuat terhadap fanatisme dan rasisme yang mampu merusak kedamaian dan persatuan. Sehingga untuk mewujudkan kedamaian diperlukan Trihita Karana sebagai konsep ajaran dalam agama Hindu yang mengajarkan adanya konsep saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Trihita Karna sendiri berasal dari bulan Sekerta yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan atau kedamaian. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan hidup antara semua manusia dengan Tuhan dan lingkungan. Bentuk-bentuk penerapan ajaran Trihita Karana terbagi menjadi tiga, yakni Pawongan, Palemaan, dan Parayangan. 1. Pawongan merupakan hubungan harmonis dan damai antara sesama manusia. Pawongan menekankan sesama manusia untuk selalu menjalin komunikasi dan menjaga persaudaraan melalui silaturahmi. Ini adalah hal penting karena manusia tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga Pawongan menekankan pentingnya pemahaman dalam hidup bersama, seperti yang dianut oleh negara saya, Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana secara utuh semboyan tersebut bertulis oleh hutan tular dalam frontal stasoma yang berbunyi ruang udah weswa bikin kira rengap Cina tua kalawan siwa tatua tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tak ada kerancuan dalam kebenaran. Dalam petikan tersebut, Empu Tantular mengajarkan makna toleransi antar umat beragama dan dianut oleh pengagama agama Hindu dan Buddha. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharmangwa sendiri digunakan untuk menciptakan kerukunan di antara rakyat Majapahit dalam kehidupan beragama. Dan pada akhirnya diadopsi oleh bangsa Indonesia sebagai semboyan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang saling beragam suku, budaya, dan agama. 2. Paleman merupakan hubungan harmonis dan damai antara manusia dengan lingkungannya. Melalui ajaran ini, manusia diharapkan dapat selalu menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar yang sudah berperan besar bagi kelangsungan hidup mereka
Dengan begitu, keseimbangan ekosistem pun tak terjaga. Saya yakin bahwa di semua agama telah mengajarkan hal yang sama mengenai betapa penting manusia menjaga alam lingkungan. Seperti halnya di agama Islam, Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyusihahum ba'dalazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menyatakan bahwa secara kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia dan hasilnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dan pada di agama Kristen Katolik, Alkitab Yesaya ayat 20-21. Binatang hutan akan memuliakanku, serigala dan burung unta, karena aku menyediakan air di padang pasir dan sungai tanah kosong, untuk memberi minum kepada orang-orangku, dan orang-orangku akan menyatakan kemasyhuran. Pada dasarnya, di dalam kutipan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, di mana dapat menciptakan segala hal untuk memenuhi kebutuhan, dan dengan kehendaknya kita diberikan kepercayaan untuk memuliakan dengan cara menjaga kelestarian alam semesta. Berdasarkan kutipan dalam kitab suci agama tersebut, ditekankan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk merawat lingkungan alam yang ada di bumi ini. 3. Parayangan merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Bagi umat Hindu, hubungan Sang Yang Widi Pencipta berperan penting untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup mereka. Hal tersebut sesuai dengan kitab Hindu yaitu Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 10. Sahaya Jna Raja Reta Puraka Praja Pati Anena Prasawis Ya Esawastawis Taka Mado. Artinya, pada awal penciptaan, Sang Pencipta Projopati menciptakan alam semesta beserta makhluknya melalui persembahan yatnya. Lalu bersabda, dan dengan yatnya ini pula, engkau akan berkembang dan mendapat semua keinginan. Semua unsur alam dan isinya merupakan bagian dari ciptaan dan persembahan yatnya dari Tuhan. Seperti matahari memberi panas dan cahaya pada bumi, tanah di bumi menciptakan tumbuhan untuk dimakan, udara untuk bernafas, dan air untuk diminum. Jadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perahyangan, pawongan, dan paleman yang baik dan benar akan membuat kerukunan dan keharmonisan dalam hidup. Karena itu, terapkanlah trihita karna dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, sampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Good morning, respected ladies and gentlemen. My name is Ratu Agung Ayu Gunapriya Dharmapatni Bambusoka, and today at the Global Domain Fest Merit Festival 2023, I am introducing speech with title Trihita Karna to support this topic of this year. An example, building a tolerant and environmentally conscious generation to create global harmony. Trihita Karana is a Balinese philosophy, which we can probably say philosophy of life. Balinese people are very much connected with the philosophy. Before I continue,
Allow me to break down the meaning of Trihita Karana. Tri means three, Hita means happiness, and Karana means causes. So, in combined, Trihita Karana means three causes of happiness. With the practical implementation of Trihita Karana, Balinese people live in harmony with nature, people, and God. It's a wonderful relationship. People, nature, and God. This three relationship help Balinese people achieve the ultimate harmony and prosperity. The first Hita Karana is Parhyangan, which indicates the relationship between a person and God. All the amazing rituals of Balinese people are the essence of Parhyangan. This is the way how Balinese people show their gratitude to the God as God has given bounty to humans. Through these rituals, Balinese people show respect and honor to the God and express their gratitude throughout the year. These rituals are part of Balinese people's everyday life. The entire Balinese calendar system and ritual are arranged in such a way that Balinese people never forget to show their gratitude to God. The second Hita Karana is Pawangan, which indicates the relationship between a person with another person. In order to smoothly implement the importance of Pawangan, Balinese people have their own community system, which is known as Banjar system. Balinese people have strong belief that the harmonious relationship between fellow people, families, friends, and neighbors are the essentials for the prosperity. Balinese people understand that we humans are social animals, and that's why Balinese people have very strong social bonding. Balinese people share their happiness and allow sorrow together. The true spirit of Pawangan can be seen through various social activities where everyone helps everyone during any types of social settlements. The third Hita Karana is Palemahan, which indicates the relationship between a person and nature. In order to maintain a sustainable development in Bali, Balinese people have a unique style of preserving nature as Balinese people understand the fact that the nature has given a lot to them. And that's why it's their responsibility to give nature as well in return, and preserving nature is the best gift that can style of nature preservation, understanding and using the natural recycling processes. This indicates the action spirit of Balinese people. Balinese people take nature preservation very seriously, and they act accordingly so that the nature can be preserved. The application of Trihita Karana philosophy by Balinese people is very creative and dynamic. In nature that makes them harmonious human beings with along with very high devotion to God, amazing love for the environment, and of course, harmony and peace with each other. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to introduce Trihita Karana in front of the entire world through this competition. Let's spread the spirit of Trihita Karana globally. Om Swastiastu. Good morning, honorable educators, the participants, and also all the people present here. Before I continue with the Dharma Wacana, I would like to show my gratitude towards Idesang Yang Widiwasa. Because of his grace, all of us are able to stand here and participate in this grand competition, Global Domain Peace Merit Festival 2023, with the theme of Ninian, Creating World Peace.
Ladies and gentlemen, today I would like to deliver a Dharma Vachana entitled Trihita Karana, our foundation for peace. My beloved Hindus and all audiences in here, as we may know, there are a lot of problems that we face in this world. Some stood up for me, and they're very dangerous not just for us, but for our environment, even our own culture. What are those problems? Those are our tendency to follow Western culture, global warming, and social disintegration. How can those problems affect us? First, globalization makes our younger generation has less interest in learning our tradition and our culture. It is very sad to see that they don't see the value that has been the heritage from our older predecessors. Our culture and our value is known to be the most sacred treasure. So, if we forget them, we are losing our value and our treasure. The second one is global warming. It is no longer a secret that global warming is the main problem for our environment due to the big impact that has created such as ice polar melting, the rising of sea level, and the rising heat in our world that has damaged our environment to the point that our people and the next generation will not be able to live in our world. Last but not least, this integration happens because of how sometimes people does not understand how to interact to one another. How can we find a way to deal with these issues? My amazing audiences in here. According to our Hinduism literature, there are three causes or relationships that could give us a sense of security in our life. These three cases are Trihita Karana. It is one of the main principles that us Hindu need to do to save our own culture, to save our environment and any other things that are related to that. Trihita Karana means three cases or relationship that causes safety welfare in our life. It has three parts which are Parahyangan, Palimahan, and Pawangan. 1. Parahyangan. Parahyangan comes from the word Hyang, which is taken from the word Hyang Widiwasa, which means God. Parahyangan means all the things that we stand for when we have ceremonies or ritual that is held by Hindus. Those rituals are served to show our faith to Ide Sang Hyang Widiwasa. Also, we can interpret with the ceremonies or ritual that existed in order to help us remember our own heritage and our culture. To quote Atharvaveda chapter 10.8 that said, Tat sumbuya buati ekam ewa. It means that Ida Sang Hyang Widiwasa is the man of this world. Ida Sang Hyang Widiwasa is also known as Sang Sakam Paraning Dumadi that created this world along with all the contents. What does that mean? It encourages us to show our respect to Ida Sang Hyang Widiwasa since he is the circulation point of this world. 2. Palemahan. The second part of Trihita Karana is Palemahan. It's derived from the word lema, which means soil. Atharvaveda has spoken. Mata bumi putra aham pertiwiya, bandur no mata pertiwi mahiya. That clearly said, Jagat or this world is our own mother nature, and we exist here as her child. Jagat or nature is believed to be the mother of her family. The content of the literature has a very deep meaning. So we have to take care of our environment like our own mother because we are the ones who are responsible to our own environment. 3. Pawangan. The third part of Trihita Karana is Pawangan. It came from the word Wang, which means humans. It means relationship between humans. We are social beings.
We need to socialize to other people. So that's why Hindu taught us a principle called Tattvam Asi, which means I am you and you are me. The concept of Trikaya Parisuddha is also help us in understanding to treat people with respect. We need to know how to talk, think, and act first. The definition of Trikaya Parisuddha roughly means three holy acts. There are three components of Trikaya Parisuddha, which are Manachika, Vachika, and Kaika. Manachika is the way we think about good and noble things. Vachika is the way we talk about good and positive things. And lastly, Kaika is the way we are around people positively. The problem of misunderstanding is create social disintegration could be prevented due to our awareness of society. The conclusion of this Dharma Wacana that I have delivered. 1. Trihita Karana means three cases or relationship that causes safety and welfare in our life. 2. With Parahyangan, we can closer to our religion and our culture. Thus, we can harmonize our culture and the others. 3. With Palemahan, we could resolve our problem with global warming since taking care of our environment will make the situation better. 4. With Pamungan, we can resolve our conflicts because people will understand each other. That's all. Thank you very much for your attention. I will end this with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawayantu Iswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Dewan Kurator yang saya hormati, serta teman-teman umat sedharma yang berbahagia. Puji dan syukur saya panjatkan pada Ide Sang Yang Widiwasa. Atas asuh waranugrahanya lah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul untuk mendengarkan tutur kedamaian. Seperti yang kita rasakan dalam pergaulan sehari-hari, dalam rutinitas kehidupan, kita merasakan sebagian orang tidak mau bersahabat dengan kita, tidak mau bergaul dengan kita, tidak mau. Sepertinya disconnected itu peserta. Nah, bisa lagi. Apakah diulang? Boleh diulang, Adik. Silakan. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Dewan Kurator yang saya hormati, serta teman-teman umat sedharma yang berbahagia. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Atas asuh waranugrahnya lah, kita dapat berkumpul untuk mendengarkan tutur kedamaian. Seperti yang kita rasakan dalam pergaulan sehari-hari, dalam rutinitas kehidupan, kita merasakan sebagian orang tidak mau bersahabat dengan kita, tidak mau bergaul dengan kita, menjaga jarak dengan kita, hanya karena alasan beda atribut, suku, gaya, ras, golongan, bahkan agama. Kehidupan yang harmonis dan damai tentu menjadi impian dan harapan bagi semua orang. Dari lingkup yang paling kecil, yaitu dalam sebuah keluarga, hingga lingkup yang lebih besar dalam sebuah negara, bahkan dunia. Kehidupan yang damai tentu tidak dapat mungkin diwujudkan tanpa adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati, menghargai, memahami, maupun
saling menerima adanya perbedaan yang ada. Seperti halnya pelangi yang nampak indah karena terdiri dari berbagai warna, bunga di taman yang sangat indah karena warna-warni, dan alunan gamelan yang sangat indah karena terdiri dari berbagai macam alat. Teman-teman yang baik hatinya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tutur kedamaian yang berjudul Tatuam Asi adalah konsep toleransi menurut pandangan agama Hindu. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak arti dari Tatuam Asi? Dengan menggunakan konsep Tatuam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Konsep ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengaungkan toleransi dan modernisasi beragama dalam kehidupan kita. Toleransi ini juga dalam Chandogya Upanishad bab 6 bagian 8 ayat 7 tersurat dalam Mahawakya atau semboyan utama, yaitu Tatuam Asi, yang merupakan nilai yang sangat luhur yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membangunkan kehidupan yang rukun dan damai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun berkelompok. Ajaran Tatuam Asi ini pula, dari Tatuam Asi merupakan untuk mencintai perbaikan moral. Susila adalah tingkah laku manusia yang baik dan mulia untuk mencapai kehidupan yang selaras dan seimbang serta rukun antara. Toleransi digolongkan sebagai sifat positif untuk menjaga kerukunan dan sebagai satu upaya pencegahan konflik dalam bermasyarakat. Sikap toleransi dapat diperkenalkan sejak dini. Adapun contoh-contoh toleransi, yaitu yang pertama, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang sedang beribadah. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada umat agama lain untuk beribadah. Yang keempat, tidak menghina agama lain. Yang kelima, ketika teman-teman kita sedang merayakan hari besar keagamannya, kita harus menghormatinya dan menghargainya. Dan yang keenam, tidak boleh menghina budaya orang lain. Karena di setiap budaya tidak mempunyai ciri khas dan keistimewaannya masing-masing. Jika beberapa hal tersebut sudah kita terapkan, maka akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Toleransi tentunya untuk bersabar dan menahan diri, serta menghargai orang lain. Maka konflik atau perbedaan bisa dicegah atau tidak akan terjadi. Dengan itu, toleransi memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai, sikap tenggang rasa, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai luhur Tatuam Asi ini di dalam falsafah hidup orang Jawa diwujudkan melalui sikap tepo seliro, yaitu bahwa kita semua harus mampu merasakan apa yang orang lain rasakan.
Lafaz lira memiliki arti yang sama dengan fatwa asli, yaitu terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan. Teman-teman serta Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, dari apa yang saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa perbedaan suku, agama, ras, golongan bukanlah sebuah penghalang untuk hidup bersama-sama dalam suasana yang damai. Saling menghargai, saling menghormati, serta memahami segala yang ada. Dan hal terpenting adalah bagaimana kita bisa mawas diri, mampu mengendalikan diri kita untuk tidak memaksakan kehendak orang lain, dan menghargai perbedaan di antara kita. Satwa mas ini pula kita diharapkan mampu untuk bercermin diri bahwa sebenarnya kita semua adalah setara. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Wasudaiwa tutup bakam, yaitu kita semua adalah bersaudara. Rukun agawa sentosa, serah agawa bubrah, yang artinya rukun akan menjadikan kita kuat dan kokoh. Sedangkan pertengkaran akan menimbulkan perpecahan maupun kehancuran. Demikianlah tutur kedamaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan para wasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Awigiramastu Nyanama Sidam. Good morning, ladies and gentlemen. Wishing us a great day today. Before I start my Dharma Wacana, I would like to introduce myself. My name is Gede Paundra Adiatma. I am 8 years old and I live in Yogyakarta. I have a poem for you. Gede Paundra ikut kita Santi. Di depan banyak umat di sini. Cerita karangan sebagai tema suci agar hidup damai dan bersinergi. Ladies and gentlemen, the poem is related to the theme of the Dharma Wacana. The title is Peace in the World, Goodwill to Our Ecology. There is a quote. The only way to reach peace in the world is to learn to make our life peaceful. Ladies and gentlemen, communication information technology has changed from 2G to 4G to 5G and even 6G. It's more complex. For example, the first, we don't need to go around to buy some food. We just grab our phone and order online. Second, we don't need to go to the market or the supermarket to sell something. We just sell online. Third, we don't need to bring the holy book, for example, the Bhagavad Gita. It's heavy and a lot of pages. We just grab our phone and read online. Fourth, I love this most. We don't need to go outside to play in the hot sun. We just stay at home, laying down in the bed while playing games. Ladies and gentlemen, there is some competition among service providers to win the mind of the public. Second, consumer compete to make people famous in social media. If we don't play social media or online, we will be left behind. All of them are supported by the power of ICT. Ladies and gentlemen, there is an analogy with the Mahabharata story.
our horn that can be blown at any time in digital. The question for us is, how are we reaching peaceful for life? And I have one more question for you all. Are you peaceful when you connect to ICT? I think most of you say yes. Are you sure? Let's think about it. Ladies and gentlemen, we flash back to the Hinduism concept begins with a balance. Human to God, human to human, humans to plants and animal. How do we do that? First, human to God. We start our morning by praying. It's related to God, Sang Yang Widiwasa. Pray is a form of human devotion. We can feel central peace of mind. Second, human to human. Relationship of human and human are significant. ICT can help interaction. For example, through smartphone, we can talk, exchange ideas, learn one to another. Third, human to plants and animal. The relationship needs to be addressed because humans are the perfect living thing. Compare plants and animal. Because humans have sabda, bayu, and idep. Sabda is the ability to speak or make sound. What I did now. Bayu is the ability to grow. And idep is the ability to think. Sarwa bute suhu wartate wai subah sube asubesu samawistam subeswewa wakarayet. Ladies and gentlemen, the harmony between living things is essential, is peaceful. Ladies and gentlemen, the description is three hitakarana, the three causes of happiness and peacefulness. Through this Dhammacana, I hope to release of spirit building a tolerance and environmentally conscious generation to create global harmony. Swaha. Ladies and gentlemen, thank you for your all kind attention. See you in the next Dhammacana. Please apologize if there is unpleasant word. Be happy, keep peace and harmony. Thank you. Om Santi, 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 Om. Awignamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Tratawayantu Viswata, Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia, Puja Astungkara senantiasa kita aturkan pada Sang Yang Diwasa. Karena asung ketawaran-nya kita dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan wacana Dharma dengan judul Implementasi Tritakarana dalam Kehidupan Sehari-hari. Tritakarana merupakan konsep ajaran agama Hindu yang menitik beratkan pada keharmonisan di dunia. Menurut pengertiannya, Tritakarana artinya 3 penyebab kesejahteraan atau keharmonisan di dunia. Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya 3, kita yang artinya kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Ketiga tersebut adalah parahyangan, pawongan,
dan Palembahan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita ada ayat 3, sloka 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sayajna praja Sristva Purawaca Prajapati Anena prasawisya Tuan Esa Wosti Wista Madu, yang artinya pada zaman dahulu Rajapati menciptakan manusia dengan yajna dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamar dari keinginan. Yang pertama, parahyangan. Parahyangan berasal dari kata para atau tertinggi dan dia yang artinya Tuhan. Parahyangan adalah hal-hal keagamaan yang berkaitan dengan puja ide Sang Hyang Widi-Wasa. Banyak di kalangan kita mengartikan bahwa parahyangan adalah tempat suci atau pura untuk memuja Tuhan. Manusia memuja Tuhan disebabkan oleh sifat-sifat satwika atau kebajikan dalam diri manusia. Rasa bakti dan sujud pada Tuhan timbul dalam hati manusia. Oleh karena Sang Hyang Dia Maha Ada, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih, yang merupakan kasih dan kebijaksanaan pada ciptaannya. Kita sebagai umat yang beragama yang selalu memohon padanya sangat berhutang budi baik lahir dan batin padanya. Hutang budi tersebut tidak akan terbayarkan oleh apapun. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat kita lakukan padanya hanyalah mengaturkan jalan bakti dan serada yang setinggi-tingginya. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya bercerita sedikit tentang kehidupan di keluarga saya, yang dimana awalnya kami beragama Hindu. Pada tanggal 26 bulan Maret tahun 2022, kami melaksanakan upacara Suciwardhani atau memeluk agama Hindu. Pada awalnya, saya sendiri sedikit kesulitan memaknai Tuhan dalam agama Hindu. Seperti apa? Karena dalam setiap hari suci banyak sebutan dewa, yang akhirnya saya memahami bahwa dalam hidup itu Tuhannya banyak. Ternyata itu salah, bahwa dalam mimpi itu Tuhan hanya satu, yaitu Sang Hyang Widi-Wasa, yang dimana para dewa itu hanya konsep ketuhanan. Baru bisa saya memahami setelah mendapatkan penjelasan dari guru di sekolah saya, yaitu Bu Leni Kusmiati. Beliau menyampaikan ibaratnya saya di rumah disebut sebagai anak. Saat saya di sekolah disebut sebagai murid, dan saat saya di angkot saya disebut sebagai buah. Begitu banyak sebutan saya menjalani sebuah situasi, tapi saya tetap satu, hanya peran dan tugas saya yang berbeda. Maka saya disebut dengan banyak nama. Disinilah baru bisa memahami konsep ketuhanan dalam agama ini. Yang kedua, pawongan. Pawongan berasal dari kata wong dalam Jawa yang artinya tanah, orang. Dalam artian yang sempit, pawongan adalah suatu kelompok manusia yang hidup dalam satu wilayah. Kita sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Hubungan sesamanya harus selalu baik dan harmonis. Hubungan manusia
harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh. Yang artinya saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menghormati. Hubungan keluarga di rumah harus harmoni. Hubungan di lingkungan masyarakat juga harus harmoni. Hubungan yang baik ini akan menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera. Yang ketiga, palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah atau Jawa yang artinya tanah. Palemahan juga berarti buana atau alam. Dalam artian yang sempit, palemahan adalah suatu pemukiman atau tempat tinggal manusia. Manusia memperoleh bahan kebutuhan hidupnya di lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Justru lingkungan harus dijaga kerapiannya, kelestariannya, dan keserasiannya. Lingkungan yang ditata rapi akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan akan menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ajaran Trita Karana merupakan ajaran agama Hindu yang universal. Ajaran Trita Karana mengarahkan manusia untuk mengharmoniskan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Sang Yang Dewasa, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Dengan kuasa Sang Yang Dewasa, kita dilindungi dan mendapatkan keselamatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Om Sama Sampurnaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Tutur Kedamaian 2023 Tim Panitia Festival Perdamaian Gita Santi Nusantara tahun 2023 serta para peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ima Devira Nuraga Kresmanta, kelas 3 SD PAB Nadu, Semarang, Jawa Tengah. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan sesuai tema Gita Santi Nusantara, Gita Santi Festival tahun 2023, yaitu makna kedamaian dalam hubungan manusia dengan judul Hidup Damai dalam Keluarga. Damai itu indah, slogan ini sering kita dengar. Kata damai mempunyai banyak arti, yaitu 1. Damai itu berarti keadaan tenang. 2. Damai itu menggambarkan emosi dalam diri. 3. Damai itu dapat diartikan harmoni dalam kehidupan. Sehingga damai diartikan hidup tenang bersama keluarga di rumah. Damai dalam bahasa Inggris disebut peace. Dalam bahasa Sanskerta disebut Santi. Bagi saya, Wira kelas 3 SD, damai itu hidup tenang di rumah. Damai itu tidak dimarahi mama papa. Damai itu dicintai adik dan disayang sama kakak. Semua orang pasti ingin hidup santi. Dari dia lahir sampai besar hingga tua kakek nenek, ya kan? Apakah ada yang di sini tidak ingin hidup santi? Pasti semua berharap hidup santi, kan? Begitu juga dengan saya dan keluarga saya selalu ingin kedamaian dari lahir sampai besar hingga tua nanti. Seperti yang tertuang pada kitab suci Bhagavad Gita,
Bab 2 Sloka 13. Dehi no swim yata dehe kamaram yawanam jara tata dehantara praktir dirasatra namuhyati, yang artinya roh yang terkurung dalam badan terus-menerus akan mengalami perpindahan dari masa kanak-kanak sampai masa remaja hingga tua. Roh akan memasuki badan lain saat dia meninggal. Sebagai anak kecil mama dan papa, saya diminta untuk tidak main HP terus. Mereka ingin saya tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang rajin belajar, dan sayang sama keluarga. Begitu juga dengan guru dan mama saya selalu memberitahu saya untuk mengendalikan amarah saya. Jadi saya belajar untuk hidup damai. Dimanapun berada, saya mempunyai banyak teman dan bisa bermain dengan banyak kawan. Dan kata mereka, membangun budaya damai sejak dini harus diciptakan. Ingat pepatah, bisa karena terbiasa. Jika kita menciptakan kedamaian dan menjaganya, itu akan menjadi budaya hidup. Membangun budaya damai tidaklah mudah. Membangun sesuatu yang baru tidaklah mudah. Seperti contoh, mama saya selalu mengingatkan saya untuk tidak bertengkar dengan kakak dan adik. Jadi saya untuk belajar untuk hidup damai. Alasan yang saya lakukan agar kami hidup damai di rumah adalah respect, yang artinya menghormati satu sama yang lain. Saya diajarkan untuk mendengarkan nasihat orang tua, dan jika meminta sesuatu, saya berbicara dengan baik-baik agar orang lain mengerti apa maksudku. Demikianlah pesan yang saya sampaikan. Semoga semua senantiasa hidup damai. Hidup damai. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Shanti, Santi, Santi, Om. Pikiran baik dan jujur. Om Swastiastu. Yang terhormat para tim juri, yang terhormat pula Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat beliau, saya dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan terus bersemangat berkreativitas. Umat Dharma sekalian, sebelum saya memulai tutur keramaian hari ini, saya, si manis-manis gula madu yang membuat sehat si peminumnya, dengan senyum manis yang merindu, awas terpikat karenanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Vidaptra Pandey, kelas 4 SD Negeri 29 Pemecutan, Denpasar, Bali. Umat sedharma sekalian, jika mengingat umur saya sungguh jauh dari pengalaman yang berliku-liku. Namun di hari berbahagia ini, dengan pemikiran kecil saya ini, saya akan sedikit memberikan keramaian di hati kita semua ini. Tutur keramaian yang saya bawakan hari ini berjudul Permainan Lato-Lato Mengajarkan Kita Akan Keharmonisan Hidup. Teman-temanku sekalian, apakah kalian tahu permainan ini?
Permainan ini sedang viral akhir-akhir ini. Permainan ini disebut dengan lato-lato, kartu-kartu, atau di Bali disebut dengan ketek-ketek. Cara memainkan permainan ini yaitu dengan cara menyeimbangkan bola satu dengan bola lainnya yang akan menimbulkan suara yang bising seperti ini. Suara ini terkadang membuat ibu saya marah karena pikirannya menjadi kacau. Namun, jika dimainkan dengan cara berirama, maka akan mengeluarkan suara yang indah seperti ini. Nah, permainan ini juga menghilangkan perhatian saya dengan game, gadget, atau sejenisnya. Nah, apakah permainan ini ada kaitannya dengan ajaran lain? Apakah permainan ini membuat orang lain senang? Nah, permainan ini juga mengingatkan saya dengan keseimbangan dunia yang ada kaitannya dengan ajaran Trihitakarana. Inde Trihitakarana kedap-daban sami Tri artinya tiga, hita artinya keharmonisan atau keseimbangan, dan karana artinya penyebab. Trihita karana artinya tiga penyebab keharmonisan dan keseimbangan. Sama halnya dengan lato-lato, jika dimainkan dengan cara berdampingan, maka tidak akan mengeluarkan benturan yang menyebabkan kebisingan seperti ini. Bagian-bagian dari Trihitakarana yaitu yang pertama, parahyangan, yang berarti hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Yang Witiwasa. Jika disederhanakan, tubuh kita dibersihkan dengan cara mandi, jiwa kita dibersihkan dengan cara sembahyang atau sujud ke hadapan Ida Sang Yang Witiwasa. Yang kedua yaitu pawongan, yang berarti hubungan manusia dengan manusia yang dilakukan seperti toleransi, solidaritas, atau menghargai sesama manusia yang ada kaitannya dengan ajaran Atharvaveda bab 3 sloka 30 bait keempat yang mengatakan Yena Dewa Nawiyanti Noka Witwisate Mita Tatromo Brahman Fori Samjenana Purubiyah, yang artinya, wahai manusia, bersatulah dan rukunlah. Kamu seperti menyatukan para dewata. Aku anugerahkan kamu sesama dengan yang lain. Maka karena itu, bersatulah di antara kamu. Bait tersebut mengatakan bahwa kita harus rukun dan damai yang menyebabkan dunia ini baik dan harmonis antara kita semua ini. Yang mengaitkan saya dengan lagu legendaris yang dinyanyikan oleh Michael Jackson yang berjudul Heal the World. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care or not for the living, make a better place for you and for me. Kutipan lagu tersebut membuat saya tertarik menyanyikannya.
Karena ada kata heal the world yang berarti sembuhkan dunia. Kata-kata selanjutnya mengatakan bahwa jadikanlah dunia ini tempat yang baik untukmu, untukku, dan sesama manusia. Kata-kata selanjutnya yaitu mengatakan bahwa kita sudah peduli kepada manusia yang membutuhkan pertolongan. Yang mengingatkan saya dengan ajaran asah, asih, dan asuh. Asah artinya menghargai, asih artinya mencintai, dan asuh artinya menghormati. Umat yang saya banggakan. Yang ketiga yaitu palemahan, yang berarti hubungan manusia dengan alam atau buana. Jika pengertian kecilnya, alam atau buana artinya permukiman, wilayah, atau tempat tinggal. Maka karena itu, kita harus menjaga tempat tinggal kita ini agar menjadi tempat yang bersih dan asri. Begitu pula dengan alam. Kita harus menjaga alam sekitar ini agar alam akan berdamai kepada kita. Namun, jika kita tidak peduli dengan alam, maka alam pun akan membalasnya dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti tanah longsor, gempa, dan tsunami. Saudara sekalian, belah tutur kereman yang bisa saya akan bawakan hari ini tentang permainan lato-lato mengajarkan kita akan keharmonisan hidup yang ada kaitan dengan ajaran Trihita Karana. Yang pertama, parahyangan. Tubuh kita dibersihkan dengan cara mandi, jiwa kita dibersihkan dengan cara sembahyang. Yang kedua, pawongan, yang berarti hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia yang ada kaitannya dengan ajaran asah, asih, dan asuh. Yang ketiga yaitu palemahan. Jika kita peduli dengan alam, maka alam pun akan damai kepada kita. Namun, tetap sesekali ada benturan yang terjadi. Ingatlah dengan lato-lato yang menyebabkan benturan yang membuat bising. Namun, jika dimainkan dengan cara berdampingan, maka hidup ini akan harmonis dan damai. Umat sedharma sekalian, demikianlah tutur kereman yang bisa saya akan bawakan hari ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tutur kereman yang saya bawakan hari ini ditutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Dewan Juri The Global Domain Pitch Merit Festival 2023 yang saya hormati. Seluruh peserta The Global Domain Pitch Merit yang saya banggakan. Dan seluruh umat sedharma yang saya cintai. Terimalah sungkapan menjadi umat dari saya. Om Swastiastu. Om Mawignastu. Om Sitirastu Tapastu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Pangestungkara kita aturkan katapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas asung ketabahan negaranya. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara The Global Domain Pitch Merit dengan keadaan sehat dan berbahagia. Umat sedharma yang saya cintai, di sekitar kita telah terjadi berbagai macam fenomena. Contohnya, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan wabah penyakit.
Di Indonesia, berbagai macam peristiwa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan dharma wacana yang berjudul Derai Air Mata Ibu Pertiwi. Umat sedharma yang saya banggakan. Untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, diperlukan suatu pedoman untuk menyatukan semua pemikiran. Dalam agama Hindu telah diajarkan Trihita Karana. Tri yang berarti tiga, hita yang artinya sebab, dan karana yang artinya kebahagiaan. Jadi, Trihita Karana berarti tiga penyebab hubungan yang harmonis. Bagian dari Trihita Karana yaitu bagian yang pertama adalah parayangan. Parayangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kita sebagai manusia dituntut untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa dengan cara melaksanakan sembahyang dan selalu bersyukur atas yang Sang Hyang Widi berikan kepada kita. Umat sedharma yang saya banggakan. Bagian yang kedua yaitu pawongan. Pawongan berarti hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Kita, manusia, memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Jadi, kita harus hidup berdampingan. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia dapat dilakukan dengan cara menjaga perkataan kita. Dalam Weda disebutkan wasita nimitanta manenu mitra. Wasita nimitanta manenu duka. Yang artinya perkataan dapat membawakan kita teman, dan perkataan dapat membawakan kita duka. Jadi, hendaknya kita harus selalu menjaga perkataan kita. Bagian yang ketiga yaitu palemahu. Palemahu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Kita manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa alam. Alamlah tempat tinggal kita, sumber tenaga bagi kita. Contohnya, udara, angin, air, api. Kita harusnya menjaga alam kita, bukannya merusak alam kita. Tetapi banyak manusia yang menyalahgunakan hal tersebut. Beberapa manusia, contohnya, membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir. Umat sedharma yang saya banggakan. Kedamaian dan kebahagiaan itu seperti ungkapan moksartam jagadita yang berarti tidak dapat kita capai dengan diri sendiri. Kedamaian dan kebahagiaan dapat terjadi apabila hubungan tiga pilar dapat terjaga dengan harmonis. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Sloka 15, disebutkan, ya semua Ijate
loko novi jati cahaya harsa marsa bayo fikai mukto ya saja pria yang artinya dia yang tidak terganggu oleh dunia ini dan dia yang tidak mengganggu dunia ini, bebas dari kesenangan, kebebasan, dan ketakutan. Dia inilah yang terkasih. Umat sedharma yang saya banggakan. Kita sebagai anak harus menjaga ibu pertiwi kita. Kita tidak boleh membuat ibu pertiwi kita marah atas tindakan yang telah kita perbuat. Kita sebagai makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa hendaknya menerapkan ajaran Tatuam Asi dalam hidup kita. Umat sedharma yang saya cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya akhiri, saya memiliki sebuah lagu yang dapat mengingatkan kita tentang ibu pertiwi kita. Ku ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intan yang terkenang, hutan gunung sawah laut, sinan kekayaan, sedang lara merintih dan berdoa. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Loka samasta sukino bawanti. Semoga semua alam dan segenap isinya dalam keadaan bahagia selalu. Umat sedharma yang saya hormati, umat Hindu sangat baik, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan Dharma Wacana berjudul Etika Sembahyang di Pura. Sebelum lanjut memberikan Dharma Wacana, terlebih dahulu saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Umat Dharma semua, umat Hindu sangat taat sekali menjalankan ajaran agamanya, serta bakti pada Ida Betara. Untuk menunjukkan rasa bakti pada Ida Betara, umat Hindu membuatkan tempat suci untuk memuja beliau, disebut pura. Umat Hindu disebut pada hari tertentu diaturkan puja wali atau upacara besar di pura tersebut. Pada saat mengaturkan puja wali, umat Hindu melakukan persembahyangan. Persembahyangan dilakukan ada yang secara bersama-sama dan ada juga yang sendiri-sendiri. Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan pada umat semua. Etika sembahyang di pura agar berjalan tertib dan khusyuk. Umat Dharma yang saya hormati, pertama-tama yang harus dilakukan adalah sarana sembahyang berupa dupa, bunga, dan kuangan. Begitu juga korek api sudah disiapkan dari rumah, ditaruh dalam bokor kecil. Setelah berpakaian adat lengkap, umat langsung pergi ke pura. Setelah tiba di Jabapura,
Ubun-ubunnya diperciki tirta panglukatan yang sudah disiapkan di muka gapura untuk menyucikan jiwa umat masuk ke pura. Setelah tiba di utama Mandalepura, carilah tempat duduk yang laki. Bagi yang laki duduk bersila, dan yang wanita duduk bersimpuh. Bagi ada yang membawa HP, agar tidak mengganggu keheningan sembahyang, HP-nya harus dinonaktifkan. Umat sedharma semua, sebelum persembahyangan dimulai, saat itu jero mangku atau sulinggih merafalkan weda, mengantarkan persembahan umat. Janganlah berbicara macam-macam. Sebaiknya umat duduk dengan tertib, sambil mendengarkan kidung suci yang dilantunkan oleh sekesanti. Pada saat acara persembahyangan akan dimulai, ada perintah dari pemimpin upacara. Umat disuruh menyiapkan sarana sembahyang masing-masing. Pada saat itu, nyalakanlah dupa yang sudah dibawa dari rumah. Selanjutnya umat harus duduk dengan hening. Umat sedharma semua, acara persembahyangan bersama yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengaturkan puja Trisanja. Sebelum melakukan puja Trisanja, ucapkan mantra pembersihan sikap duduk, disebut asana. Setelah itu ucapkan mantra pembersihan nafas, disebut pranayama. Dan pembersihan kedua telapak tangan disebut karasudana. Setelah semua proses itu dilakukan, barulah merafalkan puja Trisanja. Saat melakukan puja Trisanja, sikap tangan amustikarana, yaitu jari tangan kanan disatukan dengan jari tangan kiri. Ujung kedua ibu jari menyatu, diletakkan di ulu hati. Setelah merapalkan puja Trisanja, suara umat harus kompak. Jangan ada yang mendahului atau ketinggalan. Umat sedharma semua, setelah mengaturkan puja Trisanja, dilanjutkan mengaturkan kramaning sembah. Saat sikap tangan waktu melakukan kramaning sembah adalah anjali, yaitu jari tangan kanan dan kiri disatukan, lalu ditaruh di ubun-ubun atau siwadwara. Kramaning sembah terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah sembah puyun. Sembah puyun dilakukan tanpa memakai bunga. Saat melakukan sembah puyung, pikiran harus betul-betul kosong. Sembah yang kedua memakai bunga. Ditujukan pada Hyang Siwa Aditya sebagai dewa saksi yang menyaksikan sembah bakti umat. Sembah yang ketiga memakai kuangin. Ditujukan ke hadapan Ista Dewata atau dewa yang diaturkan puja wali di pura tersebut. Sembah yang keempat memakai bunga, ditujukan pada Hyang Samudaya. Mohon anugerah dewa semua. Setelah selesai melakukan sembah pada Hyang Samudaya, bunga yang dipakai sembahyang tadi, bagi yang laki disumpangkan di telinga, dan yang wanita disematkan di rambut. Sembah terakhir yang kelima kembali mengaturkan sembah puyung. Mengaturkan sembah tidak memakai bunga. Setelah selesai mengaturkan kramaning sembah, lalu ninas tirta dan bijaya yang dibagikan oleh jeremanku. Tirta dipercikan di ubun-ubun, diminum dan diraup semua 3 kali. Sedangkan bijil diletakkan di kening, di pangkal, tenggorokan, dan sisanya ditelan. Setelah nenas tirta dan bijil, umat bisa meninggalkan pura dengan tertib. Tetapi sebelum meninggalkan pura, ambillah sarana sembahyang yang sudah dipakai tadi dan taruh di tempat sampah. Umat
yang sudah disediakan di Dapur. Umat Dharma semua, demikianlah Dharma wacana saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi umat semua untuk meningkatkan serada bakti pada ide Betara saat melakukan persembahyangan sesuai dengan etika yang diajarkan oleh agama. Dalam kitab suci disebutkan tanhana wang swastaan milis, artinya tidak ada orang yang sempurna. Demikian juga dengan diri saya saat memberikan dharma wacana. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon pada umat semua agar berkenan memaafkan. Sebagai tanda penutup saya ucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.